Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Banyak orang mengeluh bahwa kalau kita mau spesialisasi di menulis, writing, kita akan lemah di speaking. Kalau kita spesialisasi di speaking, conversation, kita akan barangkali kedodoran di writing. Dan banyak orang yang, terutama para pemula di dalam belajar bahasa asing, itu tidak maju-maju. Kenapa? Karena takut salah. Salah dalam pengucapan, salah dalam struktur bahasa, ya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang untuk bahasa Inggris kita belajar dengan tidak memperhatikan nama dari tenses, dan kita mempelajarinya sekaligus 5 tenses sekaligus, mulai dari active voice, kemudian kita masuk ke bentuk interrogative, bentuk negative sentence, ya, bentuk pertanyaan lain. Dan setelah itu langsung kita menggunakan passive voice. Apa bedanya dengan sistem pembelajaran yang ada di sekolah? Ya, biasanya guru-guru itu mengajarkan, katakanlah minggu ini, tentang simple present tense sampai selesai, lalu baru masuk ke past tense, baru masuk ke future tense, present continuous tense, present perfect. Nah, pada akhir dari, katakan akhir dari semester, apa yang dipelajari di awal itu udah lupa. Itu memang terjadi. Tapi dengan cara ini kita akan belajar sekaligus. Kita insya Allah benar di dalam struktur bahasa, tetapi juga terpakai di dalam percakapan, ya, conversation. Kekurangannya tentu ada. Adik-adik, ya, atau para mahasiswa harus aktif sendiri untuk membaca untuk menambah vocabulary sambil menganalisa kalimat, ya. Kita coba, karena ini pertemuan yang pertama, kita coba yang simple. Untuk menjelaskannya, barangkali saya akan gunakan sistem rumus, ya. Ya, kita ambil contoh sebuah kata kerja, to drink. To drink artinya minum. Dalam bahasa Indonesia tidak ada perubahan bentuk kata pada keadaan manapun. Saya minum sekarang, minum besok, minum ya kemarin sama aja. Tapi dalam bahasa Inggris kita tahu itu berubah. Jadi ini kita sepakati bahwa bentuk pertama itu 1, bentuk kedua 2, Romawi, kemudian bentuk ketiga, bentuk keempat. Jadi to drink di sini adalah infinitifnya sebagai kata kerja yang regular verb adalah to drink. Tapi dalam bentuk yang kedua, ya, kita sepakati yang kedua itu tambah ing, bentuk sedang, drinking. Jadi yang ini drinking, yang ini bentuk sudah terjadi pada waktu tertentu, drank. Kita akan
bisa lihat di kamus atau di tabel ya tentang irregular verb. Kalau yang regular itu mudah, kita tambah di atau ed ya. Nah sekarang yang bentuk keempat itu apa? Bentuk keempat itu yang padannya nanti dengan sudah dilakukan ya, tetapi sudahnya drank dengan sudahnya, nah di sini drunk, ini waktunya nanti kita lihat akan berbeda. Tapi untuk hari ini kita terima dulu bahwa ini adalah to drink, drinking, drank, drunk. Ya, drunk sebagai kata kerja ya. Kalau drunk sebagai kata benda itu artinya mabuk ya. Bahasa Jepangnya yopparai. Nah, jadi beda. Nah, sekarang di sini ada 5 bentuk kalimat ya, 1 2 3 4 5. Bentuk yang pertama adalah kita bisa terka dari keterangan waktu di sini. Every morning, every day, every week, every month, every year. Jadi sesuatu yang dilakukan berulang dan itu sudah menjadi habit, sudah menjadi misalnya sebuah kebiasaan, sudah teratur. Jadi itu kalau keadaan seperti itu kita nyatakan di dalam bentuk satu. Menarik nanti ketika kita masuk ke kaidah penulisan paragraf, menuliskan introduction di dalam bahasa Inggris academic or academic English. Ini akan terpakai. Kita coba ya. Jadi kalau di sini katakanlah subjeknya adalah I, saya. So, I, V1, drink, ini objeknya, ya, bahasa Arabnya maf'ulun bihnya, objeknya apa? I drank semangkuk teh atau semangkuk kopi. I drank a cup of coffee setiap pagi, every morning. Jadi kita ulang, I drink a cup of coffee every morning. So you don't have to remember that this is a simple present tense. You don't have to. Itu membingungkan saja. Jadi yang perlu diingat di sini, oh ini habit, ini berulang, berarti saya harus katakan dalam bentuk satu. Bagaimana dengan bentuk dua? Bentuk dua kita tandainya dengan sedang berlangsung. Now. Ya, now sedang berlangsung. So, subject di sini kalau dalam bahasa Inggris harus ada to be, is, am, or. Yang mana? Tergantung kepada subjek. Kalau I berarti I am. I'm. So I am V2, jadi kita udah sepakati. Drink berarti di sini apa? Drinking. Yeah. So I'm drinking a cup of coffee. When? Now. So I have a real problem here. I have a cup of coffee. And I said I'm drinking a cup of coffee right now. I'm really drinking a cup of coffee. Tastes good. Itu kita nyatakan dalam bentuk yang kedua, bukan dalam bentuk pertama. Dan you don't have to remember that this is a present continuous tense. You don't have to remember that. Itu membuat bingung. Tapi ini dilakukan, dikatakan, dilakukan. Dalam bentuk kedua. Bentuk ketiga, something that you will do it, in the future. Bentuk ketiga ini adalah
yang akan datang. Kita bisa lihat di sini. Tomorrow morning. It's not now, right? Tomorrow morning. It's evening here, so tomorrow morning. So, I harus ada auxiliary verb shall atau will. Ya, kita di sini pakai shall, ya. Tentu boleh pakai will. If we have a strong will, you can say I will. Yeah, I will. It's a very strong will. But as a grammar matters, yeah, we use shall. So I shall, yeah, I shall drink. Nah, ini kembali ke V1. Drink a cup of coffee tomorrow morning. Okay. What about number 4? Something that you have done at a certain time, ya, in the past. Sudah Anda lakukan, ya, pada waktu yang lalu. No matters second, minutes, hours, days, years, no matters. Sudah. I drank. Saya bilang saya minum kopi 1 jam yang lalu atau 1 menit yang lalu. I drank a cup of coffee, ya, a minute ago. Ya, bisa. Karena kita sudah lakukan. Nah, ini kita nyatakan di sini, tetapi di sini enggak, dengan verb nomor yang ketiga. Apa itu ketiga? Drink, drinking, drank. Ya. So, I drank a cup of coffee yesterday morning. How about this one? Ini juga sudah, ya, mudah menanda. Bahasa Indonesia sudah mudah karena kita bisa menerjemahkan have or has ini dengan artinya sudah. Di sini tidak ada have dan has, tetapi juga sudah kita lakukan. Tapi kita harus cantumkan kapan waktunya. Nah, di sini I untuk have, nomor 4, drunk a cup of coffee already. Jadi kita hanya bilang saya sudah minum kopi. Buktinya mungkin di bibir saya masih ada bekasnya gitu ya. Atau saya sudah minum kopi sejak tahun 2000. Ya. I have drunk a cup of coffee since kapan? 2000. Ya, seperti itu. Jadi atau untuk berapa lama? For say 10 years. Nah, jadi untuk keadaan seperti itu kita menggunakan bentuk yang kelima. Gimana, mudah bukan? Oke, sekarang kita coba dengan kita ganti kata kerjanya untuk latihan. Jangan saya lagi, tapi orang ketiga ya, he, okay, or Mr. Brown, let's say Mr. Brown, okay, and then this is the subject, and then take verb what? Write. To write, and the object is several books. Say
beberapa buku. Ayo kita coba ya, kita coba. Jadi ini kita ganti dengan write, to write. Berarti di sini write, writing, wrote, this one, written. So write, writing, wrote, written. So how about number 1? Mr. Brown every now maybe he can write several books every morning, right? every year maybe. Okay, so Mr. Brown writes, because Mr. Brown is orang ketiga ya. Jadi ini sama dengan he kan? He. Maka V1-nya pakai S. Ya. So Mr. Brown write. How about object? Several book every year. How about here? Mr. Brown is writing several books now. Or you can change, yeah. Start from a book or several books. So Mr. Brown is writing a book. When? Now. So you see him writing a book. Kamu melihat dia sedang menulis. Kalau gitu, kita harus katakan di dalam bentuk kedua. Kita bisa melihat dia sedang menulis. Kita bisa melihat dia sedang minum. Okay, how about number 3? Mr. Brown will, yang ketiga, write, tapi tanpa S. Why? Because this is auxiliary verb, dan V1-nya, kalau tadi ini V1-nya ada S, kalau di sini no S. Yeah. No S or ES. Why? Because shall and will are auxiliary verb. Same like may, must, something like that. So, Mr. Brown will write a book tomorrow morning. It's okay. Tomorrow morning, he will write a book. No S. Tomorrow morning, he will write. No, this is wrong. So, how about number 4? You can try. Mr. Brown writing. Yes, wrote. Mr. Brown wrote. Okay. Several book every year, for example. See, wrote. Then how about 5? You see that Mr. Brown just finished writing a book. And then what do you have to say? So Mr. Brown have or has, okay, has before written. So Mr. Brown has written several books already. So there are books. Yeah. Check. I have a book. So Mr. Brown has written several books for example, for 3 years. Yeah. So you don't have to say last year. So no definite time.
tapi dia waktunya itu mulai kapan atau berapa lama, atau just say sudah, already. Nah, mudah kan? Nah, sekarang untuk latihan, coba kalau kata-katanya to speak, ini latih sendiri. Oke. Nah, bagaimana sekarang membuatnya menjadi negation, menidakkan. Untuk to drink, you can do it. Kembali lagi, he, tadi pakai I ya. Sorry. Ya. I drink a cup of coffee every morning. So, menidakkannya gimana? Di depan ini kita harus tambahkan do not. Ya. I do not drink a cup of coffee every morning. That's negation. Negative sentence. Dalam bahasa percakapan, do not itu biasa dikatakan dengan don't. I don't drink a cup of coffee every morning. Kalau di sini tinggal tambah not saja. So, I am not V2. So I'm not drinking a cup of coffee now. I'm drinking a cup of tea now. How about number 3? I shall not. Or you can say I will not. So shall and will di dalam speaking, di dalam conversation, daily conversation, just say I shall, I will. Yang kedengaran adalah I'll. So I'll not. Tapi kalau will not bisa juga I won't. Okay, I won't drink. Not I want. I won't. I won't drink a cup of coffee tomorrow morning. Jadi kita tinggal tambah not. Bagaimana dengan yang nomor 4? Nah, di sini kita harus tambahkan did plus not. But V3 menjadi V1 without S. Jadi infinitive. So I did not drink menjadi drink cup of coffee yesterday morning. I drank a cup of tea yesterday morning. Itu ya. How about this one? Ini mudah, tinggal tambah not saja. So I have not. Ya. Tidak berubah. Jadi I have not drunk a cup of coffee already. I haven't drunk. Nah, bagaimana kalau pertanyaan kita tinggal menarik. Jadi kalau do ini di sini, tinggal tarik ke sini. To be-nya di sini, tinggal tarik ke sini. Shell-nya di sini, tinggal tarik ke sini. Did-nya di sini, tinggal tarik ke sini. Ya, FS-nya di sini, tinggal tarik ke sini. Jadi sesimpel itu. Jadi dalam waktu yang singkat kita telah belajar
5 tenses sekaligus, dan kita tidak peduli itu tenses apa. Itu hanya mengganggu pikiran kita saja. Tapi kita tahu bagaimana cara memakainya. Karena ketika kita berada di jalan, kita berbicara dengan orang, masih memikirkan ini bentuk apa ya. Itu artinya kita kurang latihan. Itu berarti kita textbook oriented way of thinking or learning English. Ya, saya kira ini applicable also for other language. I learn Arabic, I learn Japanese because I studied in Japan for 4 years, and now I'm studying Arabic. The way I learn English, the way I learn Japanese and Arabic, same. Ya. Jadi jangan khawatir kita untuk saya nggak berani ngomong nih, takut salah grammar, nggak enak gitu. Don't care. Dan juga jangan terjebak untuk menghafal vocab banyak-banyak. Itu penting. Tetapi kamu hafal 10, besok hanya tinggal 1. Tetapi kalau itu diaplikasikan di dalam kalimat, dan itu diulang terus-menerus, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif, lalu jawab sendiri, berlatih sendiri, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kamu akan menguasai. Ya, mudah-mudahan cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di pertemuan yang kedua untuk belajar bahasa Inggris, speaking, writing, sekali jalan dengan penuh percaya diri. Terima kasih. Sampai